Shalom Aleichem, Betsy Muhammadiyah. Salam dalam kasih Kristus. Saya berharap semua kita berbahagia, bersuka cita, dan siap menerima kebenaran firman. Kebenaran firman pada kesempatan hari ini adalah mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastilah Roh Kudus diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia pada hari-hari ini adalah untuk tujuan tertentu. Konsentrasinya pasti kepada orang percaya, saudara. Walaupun pasti Roh Kudus juga bekerja untuk orang-orang yang tidak percaya, karena dia rindu membawa sebanyak-banyak jiwa bagi Kristus. Tetapi saya percaya, konsentrasi Roh Kudus, hatinya Roh Kudus, seluruh isi pikiran Roh Kudus tertuju kepada saudara, anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan berkenan kepada Bapa. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan meninggalkan dosa-dosanya, keterikatannya. Supaya anak-anak Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan siap untuk dipersandingkan dengan anak domba Allah, saudara. Yang pertama saya mencatat Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah peranan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, saudara. Bahkan juga saya percaya kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia menginsafkan akan dosa. Dia mengajarkan kebenaran. Dia mengingatkan akan adanya penghakiman setelah kematian di kekekalan nanti, saudara. Yang kedua saya mencatat Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran, membuat saudara dan saya bisa melakukan kebenaran. Kalau hari-hari ini mungkin saudara dan saya masih melakukan sebagian kebenaran, ada yang sebagian kecil, ada yang sedang-sedang, atau sudah sebagian besar. Tetapi saya percaya kita masih belum sempurna. Nah, Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya kepada seluruh kebenaran. Yang penting, saudara buka hati, buka pikiran, dan sungguh-sungguh minta Roh Kudus bekerja, mengatur saudara, membentuk saudara, menyempurnakan saudara. Karena Roh Kudus akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran, sampai saudara menjadi sempurna, seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Itulah target Roh Kudus terhadap orang percaya. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus akan menolong kita menjadi pelaku firman. Ya, orang tidak akan melihat kekristenan itu berbeda dengan kepercayaan lain kalau orang tidak melihat perubahan perilaku hidup. Saudara, pada hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya sama saja dengan orang-orang non-Kristen. Duniawi, materialistik, mengejar penghormatan manusia, dibahagiakan oleh dunia ini, mencari penghormatan, nilai diri, harga diri dari barang-barang yang dimiliki, dari prestis, dari gengsi, dari hal-hal yang disebut dengan dalam tanda kutip berkelas. Tidak ada bedanya anak-anak Tuhan yang berkata Kristen, yang berkata sudah lama menjadi pengikut Yesus, sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, sudah dibaptis selam, tiap minggu hadir di gereja, tetapi hidupnya masih duniawi, perilakunya masih duniawi, tidak sadar bahwa hari-harinya sudah mendekat, tidak pernah sadar akan kematian, saudara. Mereka mengira hidup mereka akan lama. Mereka menjadikan bumi ini sebagai surganya mereka, saudara. Padahal bumi sudah tidak layak lagi dihuni oleh manusia karena begitu banyak kerusakan yang dialaminya. Kekristenan harus berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, saudara. Kekristenan harus terlihat, saudara, sebagai pelaku firman. Orang harus dapat melihat Tuhan Yesus ada dalam saudara. Karena perilaku-perilaku saudara, cara saudara berbicara, hikmat saudara, cara saudara berpikir dan bertindak, orang melihat mirip Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus mau mengerjakan itu.
Harus ada perbedaan antara anak Tuhan dengan anak dunia. Antara anak Tuhan dengan anak hantu, saudara. Antara anak pendeta dengan anak pendoti, saudara. Harus ada perbedaan. Antara anak Tuhan dengan anak dukun, harus ada perbedaan. Perbedaannya itu ialah tentang bagaimana menjadi serupa seperti Kristus. Yang berikutnya, saudara, Roh Kudus akan memberi kuasa untuk kita menjadi saksi. Memberi keberanian kepada saudara untuk bersaksi. Bersaksi melalui perbuatan dan bersaksi melalui kata-kata. Engkau berani menceritakan tentang keselamatan, tentang kebenaran kepada banyak orang, walaupun engkau mengalami aniaya, penderitaan, dijauhkan, disisihkan, saudara. Karena orang melihat engkau berbeda dengan mereka. Berbeda, saudara. Karena engkau adalah warga negara kerajaan surga, engkau bukan berasal dari dunia ini, harusnya berbeda. Kalau kekristenan saudara sama dengan dunia ini, kekristenan saudara dan iman saudara dipertanyakan, saudara. Dan yang berikutnya, Roh Kudus akan mengajar kita. Mengajar tentang kehidupan. Menghadapi masalah, tantangan. Dia akan ajarkan kita menghadapi licinnya, batu-batu terjal, batu-batu cadas, saudara. Dia akan mengajar kita bagaimana cara hidup dalam kegelapan. Dalam aneh, dalam penderitaan. Ketika kita diberkati, dia akan ajarkan juga, saudara. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara untuk tujuan saudara menjadi serupa seperti Kristus, saudara. Bukan menjadi serupa seperti dunia ini. Bukan menjadi serupa seperti idola, saudara. Tidak. Tapi target sasaran Roh Kudus membuat saudara menjadi serupa seperti Yesus. Dan Roh Kudus akan menolong saudara berdoa. Seringkali ketika berdoa banyak hal yang kita lupa, bingung apa yang mau didoakan. Tapi Roh Kudus akan memimpin. Dan Roh Kudus akan memberi penghiburan ketika engkau galau, ketika engkau sedih, ketika engkau merasa sendirian, ketika banyak orang tidak memperhatikan engkau. Saudara keliru. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang sangat concern dengan saudara, yang sangat rindu menghibur, menguatkan, membangkitkan, memotivasi saudara. Dia Roh Kudus yang menemani saudara-saudara. Orang percaya tidak ditinggalkan sendiri. Perhatikan saudara. Tidak pernah orang percaya ditinggalkan di dunia ini sendiri. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus. Saudara bukan anak yatim piatu yang tidak punya mentor. Mentor saudara Roh Kudus. Barangkali saudara berkata, pendetaku nggak bisa jadi mentor, pembimbing rohaniku tidak bisa menjadi mentor. Orang tuaku nggak bisa jadi mentor, para seniorku nggak bisa jadi mentor. Mereka semua sepertinya tindakannya sama saja dengan orang dalam dunia. Oh hei, jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang menjadi mentor saudara. Saudara langsung dimentor oleh Roh Kudus, saudara. Begitu luar biasa dukungan Roh Kudus atas kita. Ya, karena dia punya target menjadikan saudara sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus, saudara. Oleh sebab itu, mari hargai Roh Kudus. Mari hormati Roh Kudus. Mari sadari akan keberadaan Roh Kudus, saudara. Ya, mari sadari itu, saudara. Dan teruslah tingkatkan hubunganmu yang dalam, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena saudara tidak bisa mengharapkan banyak orang. Manusia mengecewakan. Atasan saudara pendeta, saudara pemimpin, saudara pastor, saudara pasti tidak bisa diandalkan. Mereka pasti bisa mengecewakan saudara. Oleh sebab itu datang kepada Roh Kudus. Dia akan menghibur saudara, menguatkan saudara, memimpin, membimbing saudara. Dia dapat diandalkan dan dia tidak akan mengecewakan saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari keluarnya pada hari ini adalah kesimpulan adalah bergaul karib dengan Roh Kudus. Jangan pernah satu hari tidak berdialog, berbicara dengan Roh Kudus. Berdialog dengan Roh Kudus. Diskusi, curhat dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan sesuatu pengertian-pengertian, memberitahukan apa yang kita belum tahu. Beri. Ketika kita minta, saya percaya Roh Kudus akan memberi, saudara. Memberi pengertian kepada saudara, memberi kekuatan kepada saudara, memberi penghiburan kepada saudara, memberi pertolongan demi pertolongan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian dulu kebenaran pada hari ini. Shalom Alaihim. Bet Semah Masya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.
Terpuji namanya. Amin, 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 amin.